Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Dan kita masih berbicara tentang koordinat kutub. Kita akan menentukan koordinat kutub dalam kurung R, alfa dari sebuah titik A min 1, min 5. Nah, kalau misalkan kalian disodorkan sebuah soal seperti ini, langkah yang pertama kalian harus mengetahui titik A ini pada proyeksi kuadran keberapa pada sebuah koordinatnya. Kalian gambarkan saja sumbu X dan sumbu Y, maka kalian menentukan titik A di min 1, min 5 berada pada kuadran ketiga dengan jari-jari R yang saya kasih warna hijau. Dan itulah yang akan kita hitung berapa R-nya dan berapa derajatnya. Ingat, ketika mencari derajat, kalian memilihnya adalah sudut yang bersandar bertumpu pada koordinat X-nya. Ya, koordinat X-nya, jangan koordinat Y-nya. Maka alfanya adalah, ya, kita akan pindahkan. Kita akan pindahkan sebelah kanan, itu di sini adalah min 1 dan di sini adalah min 5. Maka ini adalah alfanya yang akan kita cari. Dan R-nya yaitu jari-jari. Untuk mencari jari-jari R itu karena ini adalah sudut siku-siku, salah satunya segitiga siku-siku, maka kalian memanfaatkan rumus Pitagoras. Kalian paham rumus Pitagoras adalah R kuadrat sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, atau R sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita sudah tahu harga X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah min 5. Maka kalian tinggal memasukkan R kuadrat sama dengan min 1 kuadrat plus min 5 kuadrat, maka R kuadrat adalah 1 per plus 25 dan R kuadratnya adalah 26. R sama dengan akar 26 yaitu 5,1. Nah, jadi R-nya kita sudah tahu. Jadi harga R kita bisa cari dengan rumus Pitagoras. Kemudian derajatnya. Ya, derajatnya bagaimana kita mencarinya? Ingat bahwa itu adalah segitiga siku-siku. Maka derajatnya adalah kita tahu ada depan, samping, dan miring. Maka derajatnya kalian pakai tangan alfa itu. Kalian tahu pada pembelajaran yang lalu, tangan alfa adalah depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Karena itu kita sudah bisa masukkan nilai-nilainya, harga-harganya. Depannya itu adalah min 5 dan sampingnya adalah min 1. Maka tangan alfa adalah 5. Alfanya berapa? Ketika sama dengannya itu 5. Kalau misalkan seperti ini, kalian memanfaatkan inverse tangan. Ya, inverse tangan alfa itu sama dengan 5. Di kalkulator ada inverse tangan alfa, inverse alfa, inverse tangan alfa. Ya, kemudian kalian bisa mendapatkan alfanya adalah 78,69 derajat. Oke, ingat ini adalah sudut alfanya sudah diketahui 78,69. Nah, yang perlu kalian pikirkan lebih lanjut bahwa ketika menentukan derajat pada koordinat kutub itu bukan hasil perhitungan itu, tetapi kita harus berpikir bahwa itu berada di kuadran berapa. Dan kalau seandainya di kuadran ketiga, maka sudut yang dipakai untuk koordinat kutubnya adalah 180 ditambah 78,69 hasil perhitungan tadi, dan harganya adalah 258,69. Jadi ini ya, sudutnya dihitungnya dari 0, 180 ditambah yang dihitung, yang didapat dalam perhitungan
78,69. Nah, jadi sudah bisa kita ketahui koordinat kutubnya adalah R, Y-nya dan R-nya adalah 5,1, alfanya adalah 258,69. Maka koordinat kutubnya adalah 5,1, 258,69 derajat. Nah, sudah ya untuk koordinat kutubnya dari sebuah titik A -1, -5. Nah, misalkan ada lagi ya, ada masalah baru, kita disodorkan sebuah titik, diberikan sebuah titik 6,300 derajat. Kita diminta untuk mencari koordinat kartesiusnya X, Y. Sama seperti yang tadi, maka titik A ini kalian harus lihat posisinya berada di mana. Yang kalian lihat adalah derajatnya ya. Derajatnya ini pada kuadran berapa? Kuadran pertama 1 sampai 90, 0 sampai 90. Kuadran kedua adalah 90 sampai 100. Maka ini bisa dipastikan berada di kuadran keempat. Ya. Ini ya 300 derajat. Nah, yang akan kita cari, yang kita manfaatkan untuk pencarian adalah sudut lancipnya. Maka kalian bisa hitung bahwa ini adalah 360 dikurang 300, maka 60 derajat. Inilah yang akan kita manfaatkan untuk perhitungan mencari harga X dan Y-nya. Ya. Selanjutnya adalah kita mencari harga X dan kemudian mencari Y. Nah, kita coba pindahkan segitiga yang sudah kita proyeksikan itu pada sebuah bidang lain supaya gampang. Kita tahu bahwa X-nya kita cari, Y-nya kita cari, alfanya 60 derajat. Sudutnya siku-siku. Dengan demikian, itu ada miring, samping, dan depan. Nah, untuk mencari harga Y, kalian memanfaatkan aturan sin, ya, sin alfa, tapi bukan yang ini kan segitiga siku-siku, maka sin alfa itu depan dibagi miring atau demi ya. Sin 60 sudutnya 60 sama dengan Y per 6 sama dengan 0,87 atau setengah akar 3 sama dengan 6 Y dibagi 6. Maka Y-nya adalah 0,87 dikali 6 sama dengan hasilnya 5,25. Kemudian mencari X-nya dengan cara cos alfa, yaitu samping dibagi miring. Cos alfa, cos 60 sama dengan X dibagi 6. Sama dengan 0,5. Cos 60 itu adalah setengah atau 0,5 sama dengan X per 6. Maka X-nya bisa kita dapatkan 0,5 kali 6, 3 satuan. Oke, jadi tinggal kita memasukkan saja sebagai kesimpulan akhir bahwa koordinat kartesius X, Y dari titik A yang diberikan 6,300 derajat adalah 3,5,22. X-nya 3, Y-nya 5,22. Itu ya, saya kira gampang untuk merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Ya, jadi kesimpulannya ya. Yang pertama untuk mencari koordinat kutub R, alfa derajat dari titik X, Y untuk jari-jarinya memakai rumus Pythagoras. Untuk derajatnya memakai tangen alfa, depan dibagi samping. Nah, untuk menentukan koordinat kartesius X, Y, X-nya ya, X-nya kita dengan pakai aturan cos alfa sami X per R dan Y-nya adalah demi depan dibagi miring Y per R. Itu barangkali ya yang perlu kalian ketahui. Sementara kalau misalkan untuk menentukan R-nya tadi adalah dengan Pythagoras, untuk derajatnya dengan tangen, untuk Y-nya dengan sin alfa, untuk X-nya dengan cos alfa. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.